Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tebak di mana lagi kamu bisa menemukan pemandangan sekeren ini di Bojonegoro? Ya, betul, hanya di Jembatan Sosrodilogo. Siap-siap dibuat takjub karena di sini setiap sudutnya adalah spot keindahan dan keceriaan warga Bojonegoro. Di tengah hamparan Bojonegoro yang kaya akan sejarah dan potensi, sebuah mahakarya modern membentang gagah melintasi aliran perkasa Bengawan Solo. Ya, Jembatan Sosrodilogo. Lebih dari sekadar struktur baja dan beton, jembatan ini adalah simbol kemajuan, denyut nadi kehidupan, dan kebanggaan bagi seluruh warga Bojonegoro. Nah, oke lagi boloku, sebelum hadirnya Jembatan Sosrodilogo, akses antara pusat kota Bojonegoro dan wilayah Trucuk terasa terpisah oleh lebar Sungai Bengawan Solo. Penyeberangan perahu menjadi satu-satunya pilihan atau harus memutar jauh mengitari kota Bojonegoro. Namun kini sebuah perubahan yang besar berkat visi dan kerja keras. Jembatan sepanjang 145 meter dengan lebar hampir 10 meter ini berdiri kokoh, menghubungkan dua sisi kehidupan dengan lancar. Dua lajur kendaraan yang luas dilengkapi jalur pejalan kaki yang nyaman membuat mobilitas menjadi jauh lebih mudah dan aman. Nama Sosrodilogo bukan sekedar nama. Ia mengemban nilai sejarah dan heroik yang dalam sekali, menambah karisma jembatan ini sebagai warisan penting. Dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit dan melalui proses panjang, Jembatan Sosrodilogo akhirnya resmi beroperasi pada tahun 2019, membuka era baru bagi perekonomian dan sosial masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Namun, Jembatan Sosrodilogo bukan hanya tentang fungsi ekonomi. Di setiap sore, terutama saat senja memerah, jembatan ini berubah menjadi magnet yang menarik warga Bojonegoro dan sekitarnya. Mereka datang untuk bersantai, berolahraga, atau sekedar menikmati keindahan panorama Bengawan Solo yang tenang dan estetik. Cahaya lampu yang memantul di permukaan air pada malam hari tentunya menambah pesona, menjadikannya latar sempurna untuk bersuah foto atau sekedar menikmati momen kebersamaan keluarga. Nah, oke lagi boloku, Jembatan Sosrodilogo adalah bukti nyata Bojonegoro yang terus bergerak maju. Ia adalah penghubung impian, saksi bisu, tawa, dan canda, serta kebanggaan yang tak lekang oleh waktu. Setiap kali kita melintasinya, kita merasakan bukan hanya koneksi fisik, tetapi juga koneksi hati yang kuat dengan tanah kelahiran Bojonegoro tercinta. Jembatan Sosrodilogo di Bojonegoro tentunya memiliki sejarah yang menarik, baik dari latar belakang kebutuhan, proses pembangunan, hingga dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Bojonegoro.
Latar belakang dan kebutuhan mendesak. Adapun pembangunan jembatan Sosrodilogo yang melatar belakangi ialah yang pertama, kebutuhan mendesak. Sebelum adanya jembatan Sosrodilogo, konektivitas antara pusat kota Bojonegoro atau Kecamatan Bojonegoro dengan wilayah utara, khususnya Kecamatan Terucuk, sangatlah terbatas. Masyarakat Terucuk yang ingin menuju pusat kota harus menyeberangi Sungai Bengawan Solo menggunakan perahu getek atau perahu kecil. Adapun alternatif lain adalah memutar jauh melalui jembatan Kaliketek. Kondisi ini tentu memakan waktu, biaya, dan resiko, terutama saat debit air Bengawan Solo tinggi atau saat malam hari. Kebutuhan akan jembatan penghubung yang permanen dan modern menjadi sangat mendesak untuk memperlancar mobilitas, mendorong pemerataan pembangunan, dan menggerakkan roda ekonomi di wilayah utara Bojonegoro yang selama ini dianggap tertinggal. Nah, yang kedua tentunya kita masih terngiang-ngiang nih. Apa sih arti dari Sosrodilogo? Terus kenapa sih jembatan ini dinamakan dengan jembatan Sosrodilogo? Nah, kali ini saya akan bahas terkait penamaan jembatan. Oke lagi boloku, nama Sosrodilogo yang disematkan pada jembatan ini bukanlah nama sembarangan. Nama ini diambil dari Raden Tumenggung Arya Sosrodilogo, seorang tokoh penting dalam sejarah Bojonegoro. Beliau merupakan Bupati Bojonegoro yang ke-15 yang memerintah antara tahun 1827 sampai 1828 Masehi. Raden Tumenggung Arya Sosrodilogo dikenal karena peranannya dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda, khususnya dalam mendukung Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Beliau sempat diberi gelar Bupati Rembang oleh Pangeran Diponegoro dan memimpin perlawanan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Meskipun pada akhirnya beliau menyerahkan diri pada Belanda, perlawanannya meninggalkan jejak sejarah yang kuat. Penamaan jembatan ini adalah bentuk penghormatan dan pengingat akan perjuangan serta warisan sejarah dari tokoh Raden Tumenggung Arya Sosrodilogo. Nah, yang ketiga boloku, terkait proses pembangunan dan tantangan. Apa saja sih dan bagaimana sih tantangan serta prosesnya? Nah, perencanaan dan anggaran pembangunan jembatan Sosrodilogo direncanakan pada masa pemerintahan Bupati Suyoto dengan tujuan utama memeratakan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Anggaran awal yang dialokasikan untuk pembangunan jembatan ini adalah sekitar 85 miliar. Namun kemudian membengkak menjadi sekitar 100 miliar. Pembangunan dimulai tahun 2016. Konstruksi jembatan dimulai pada tahun 2016. Proyek ini merupakan mega proyek dengan struktur kerangka baja model lengkung atau grader
yang membentang sepanjang 145 meter dengan lebar 9,75 meter, termasuk 2 lajur kendaraan dan walkway. Meskipun awalnya direncanakan selesai pada Desember 2017, pembangunan jembatan Sosrodilogo mengalami keterlambatan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain masalah mekanisme pengadaan barang dan jasa, terutama terkait impor barang tertentu dari Tiongkok, serta faktor alam seperti banjir dan hujan yang menghambat proses pengerjaan. Tentunya keterlambatan ini sempat menjadi sorotan, bahkan rekanan pelaksanaan proyek terancam blacklist jika tidak selesai tepat waktu. Dan pada akhirnya jembatan ini akhirnya dapat diselesaikan pada tahun 2018 sebelum peresmian resmi. Jembatan ini sempat dibuka untuk uji coba, terutama untuk kendaraan roda 2. Meskipun masih ada beberapa fasilitas keselamatan seperti rambu-rambu lalu lintas dan lampu jembatan yang belum terpasang sepenuhnya. Sosrodilogo secara resmi diresmikan pada tahun 2019. Peresmian ini menandai babak baru bagi konektivitas dan pembangunan di Bojonegoro. Adapun dampak positif yang signifikan ialah diantaranya 1. Peningkatan aksesibilitas. Tentunya mempersingkat waktu tempuh dan mempermudah pergerakan masyarakat antara Bojonegoro Kota dan Kecamatan Terucuk. Hal ini sangat terasa terutama bagi masyarakat Terucuk yang sebelumnya bergantung pada perahu penyeberangan atau perahu getek. Yang kedua, dampak yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Jembatan ini menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah utara Bojonegoro. Kawasan sekitar jembatan, terutama di sisi Terucuk, mulai ramai dengan munculnya warung makan, kedai kopi, dan tempat nongkrong. Tentunya ini memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan pengembangan potensi wisata lokal. Ialah pengembangan sektor pariwisata. Akses yang mudah ke berbagai destinasi seperti Bendung Gerak, agrowisata Jambu Kristal, dan kebun belimbing semakin membuka peluang pengembangan pariwisata di wilayah Bojonegoro. Dampak signifikan yang positif lagi ialah ruang publik dan rekreasi. Jembatan Sosrodilogo juga menjadi ikon baru dan ruang publik favorit bagi warga Bojonegoro. Banyak masyarakat yang datang untuk bersantai, berfoto, menikmati pemandangan Bengawan Solo, terutama saat matahari terbenam. Dampak signifikan lagi ialah termasuk perubahan sosial. Jembatan ini membawa perubahan sosial yang signifikan. Mobilitas masyarakat yang lebih mudah mendorong interaksi dan aktivitas sosial yang lebih beragam. Nah, oke lagi boloku, karena di dunia ini tercipta berpasang-pasang, ada dampak positif dan tentunya ada dampak negatif. Dengan hadirnya jembatan Sosrodilogo tentunya memberikan beberapa dampak negatif, meskipun itu minor. Yang pertama ialah hilangnya mata pencarian. Dengan pembangunan jembatan ini menyebabkan para
tukang perahu motor yang sebelumnya menjadi mata pencarian utama untuk penyeberangan harus kehilangan pekerjaan dan mencari alternatif lain. Dampak negatif yang kedua ialah perubahan pola lalu lintas. Berfungsinya jembatan ini tentu juga mengubah pola lalu lintas di sekitarnya yang memerlukan adaptasi dan penataan yang lebih lanjut. Oke lagi boloku, sebagai infrastruktur penting, jembatan Sosrodilogo juga memerlukan pemeliharaan. Pada akhir tahun 2024, misalnya jembatan ini mengalami rehabilitas berupa pengecetan ulang dengan anggaran yang cukup besar, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat aset berharga ini. Secara keseluruhan, sejarah jembatan Sosrodilogo adalah cerminan dari kebutuhan masyarakat, tantangan pembangunan, dan keberhasilan dalam menciptakan infrastruktur vital yang tidak hanya menghubungkan dua sisi sungai, tetapi juga dua sisi kehidupan dan kemajuan di wilayah Bojonegoro. Anda ketika menginjakan kaki di jembatan Sosrodilogo, mata Anda akan langsung dimanjakan oleh kemegahan struktur baja lengkungnya yang modern dan kokoh. Desainnya yang unik, terutama dengan kerangka glider yang elegan, menjadikan latar belakang sempurna untuk foto-foto Anda, baik siang maupun malam. Jembatan ini selalu menawarkan estetika visual yang menakjubkan. Saat senja tiba, siluet jembatan berpadu dengan bias jingga di cakrawala, tentunya menciptakan pemandangan yang tak akan pernah Anda lupakan. Jadi, jangan lupa siapkan kamera Anda. Setiap sudut di sini ada spot instagramable yang sangat estetik. Yuk, bolo-bolo yang belum berkunjung di jembatan Sosrodilogo, monggo diagendakan. Tentunya dengan membawa HP ya boloku, karena jangan sampai momen-momen estetik terlewatkan di situ. Kalau bahasanya kolaan story boloku. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe channel Kantong Kreasi. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.